Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita masih diberi Allah kesehatan, kekuatan, keimanan, keyakinan untuk mendatangi rumahnya. Kita sudah selesai melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah di Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidang Penyambungan. Tadi kita bersama surah Al-Fajr dan surah Al-Alaq. Dalam Quran ini, seperti yang selalu kita bincang, banyak kesamaan-kesamaan isi Al-Quran untuk kita mudah mengingatnya. Kita lihat contohnya ayat 14 suratul Fajar sama dengan ayat 14 surah Al-Alaq. 14 dengan 14. Surah Al-Fajar halaman 593, surah Al-Alaq halaman 597. Dalam surah Al-Fajr Allah memperingatkan inna rabbaka labil mirsad. Ayat 14 ya. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu memperhatikan Anda 24 jam. Anda itu dipantau, diawasi, dijaga, dibantu, dinilai, dibalas. Kalau yang baik ya. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu memantau Anda, melihat Anda, memperhatikan Anda, mengamat-amati Anda, bahkan membantu. Dibantunya kita subuh mau datang ke masjid. Itu karena bantuan Allah. Ayat 14 surah Al-Alaq. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah manusia itu ingat, tahu Allah melihatnya selalu. Tadi memantau, ini melihat. Sama juga. Dalam ayat lain banyak lagi nanti. Allah itu ngasih kita nyawa, kasih kita akal, kasih kita tenaga, kesehatan, keimanan, keperluan fisik, keperluan rohani, kasih kita keluarga, kasih anak, kasih istri, kasih suami, kasih rumah, kasih bumi, kasih oksigen, kasih matahari, panas dan hujan, hujan dan panas, siang dan malam. Alam ini dia punya. Penghuni alam itu miliknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Pemilik, pengatur, penjaga dan penguasa seluruh alam ini. Tentulah dia tuh menjaga kita, memperhatikan kita. Begitu caranya Pak ya. Nanti balik rumah lihatlah ayat 14 surah Al-Fajr, 14 surah Al-Alaq, kesamaan message, kesamaan peringatan Allah. Kalau kita lihat ayat lain nanti, kita lihat tak usah jauh-jauh. Kita lihat contohnya surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Insyiqaq itu halaman 589, di sini ayat 15. 15, 14, 14. Dalam ayat 15 surah Insyiqaq, bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ini cerita orang yang lalai ini. Ini cerita orang yang lalai, konteksnya dalam rangka apa dibicarakan ayat 15? Cerita orang lalai yang nanti di hari kiamat waktu dikasih catatan amal susah hidupnya.
fasawfa yuhasabu hisaban asira. Ini cerita hari kiamat. Kalau dalam surah Fajar tadi cerita umat-umat dahulu yang dimurkai Allah. Dalam surah Al-Fajar cerita kaum-kaum dahulu termasuk kaum 'Ad, termasuk kaum Samud, termasuk kaumnya Firaun, kaumnya Nabi Musa. Cerita orang-orang yang musnah dalam sejarah karena lupa kepada Allah. Dalam surah Al-Alaq cerita orang yang tidak ingat dia kejadiannya, orang yang istaghna. Tengok, kalla innal insana la yatgha. Manusia itu keterlaluan, naporanan, bahasa mendeling naporanan manusia ndawo katanya. Kalau bahasa Semenanjung truk lah orang ni katanya. Kalla innal insana la yatgha. Manusia itu keterlaluan. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia lihat dia tidak perlu ke masjid. Dia tidak perlu Quran, dia tidak perlu ilmu. Istaghna, tidak perlu. Yang perlunya ada yang mau dimakan, ada yang mau diminum, sehat, fisik, ada rumah, ada kendaraan, ada income, ada penghasilan, pendapatan, sudah. Perlu ke masjid? Istaghna, tak perlu. Kalla innal insana la yatgha. Orang itu keterlaluan. Kalau di Semenanjung pelampau, melampaui batas. Azan didengarnya, tidak disahutnya, naporan nomor dengan. Kalla innal insana la yatgha. Jangan begitu dong. Manusia itu sifatnya, ini mayoritas nih. Al-insan itu istighraq, mayoritas. Mungkin 90%, mungkin 95%. Lihatlah berapa yang ke masjid. Alif lam kata orang mengaji, alif lam lil istighraq. Hampir semuanya, mayoritas tinggi. Kalla innal insana la yatgha. Jangan begitulah kamu ya. Manusia itu kebanyakannya melampaui ketentuan Allah, melampaui batas Allah. Pelampau, kalau orang Malaysia bilang pelampau. Melampau. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Ini illah, ini sebabnya. Karena dia rasa tidak perlu. Tidak perlu ke masjid. Tidak perlu Quran. Tidak perlu ilmu. Subhanallah. Sana kita ada peringatkan, inna ila rabbika rujaa. Ingatlah kita akan kembali kepada Allah. Subhanallah. Subhanallah. Di sana pangkal ceritanya ya. Pangkal ceritanya ini sifat manusia yang keterlaluan. Sebenarnya kita masih bersama kitab Kesan Dosa lagi ya, masih terbengkalai. Itu tadi pembukaan saja, mengambil satu ayat, dua ayat yang kita dengar dalam Al-Quran. Tadi pagi saya dapat message, selalu dapat message yang baik-baik ya, mau disampaikan sama jemaah. Ada hubungannya dengan ayat tadi, ada hubungannya dengan topik pembicaraan dalam kitab Kesan Dosa. Seorang ulama ahli hikmah mengatakan, wala tahsabanna al-faqra man faqadal ghina. Jangan kamu sangka orang yang fakir itu yang tidak berduit. Bukan. Ukuran kaya miskin bukan dari uang. Walakin faqduddin. Wala tahsabanna al-faqra man faqadal ghina. Walakin faqduddin
min a'zamil faqr. Jangan kamu sangka orang yang miskin itu tidak berduit. Rumahnya sederhana, rumahnya kecil, rumahnya gubuk derita contohnya ya. Walakin yang miskin itu faqduddin, tidak datang sembahyang subuh, miskin tuh. Faqduddin min a'zamil faqr. Bayangkan ya, bayangkan sunat sebelum subuh saja nilainya dalam hadis lebih bagus daripada dunia dan segala isinya. Raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih mahal pada semua harta dunia ini pada sisi Allah. Baru sholat sunatnya. Macam mana dengan sholat fardunya? Sholat fardunya mungkin 100 kali itu, 1000 kali itu. Subhanallah. Seorang ahli hikmah lagi, ada ahli hikmah yang kedua katakannya, al-faqrul haqiqi huwa al-iflas minal baqiyatis salihat. Fakir, miskin yang benar-benar miskin, al-iflas itu bangkrut dari al-baqiyatus salihat. Nah, ini kita kena paham ya. Banyak disebut dalam Quran tentang al-baqiyatus salihat. Ada dalam surah Maryam, ada dalam surah Kahfi. Dalam surah Kahfi, bismillahirrahmanirrahim, ayat 46, halaman 299. Ini tentang istilah, Pak. Datang sembahyang subuh ke masjid itu al-baqiyatus salihat namanya. Sembahyang sunat sebelum fajar itu al-baqiyatus salihat namanya. Bapak mau sembahyang 2 rakaat sebelum ke masjid, sembahyang tahajud, qiyamul lail, itu namanya al-baqiyatus salihat. Bapak mau duduk sejenak di sini bertazkirah 5 menit, 10 menit, 20 menit, itu namanya al-baqiyatus salihat. Nah, dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta benda dan anak keturunan itu perhiasan hidup dunia, namun al-baqiyatus salihat jauh lebih baik nilainya pada sisi Allah dan kekal. Khairun lebih baik inda rabbik pada sisi Allah, thawaban dalam segi ganjarannya, wa khairun amala dan sebaik-baik yang menjadi kita target dalam hidup ini. Jangan hanya target kita anak, istri, rumah, kendaraan. Target juga lah sembahyang subuh di masjid. Itu namanya al-baqiyatus salihat. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Nah, sudah pernah disebut terkait dengan salat berjamaah, ulama mengatakan kalau orang itu datang sembahyang berjamaah, bukan tak datang, bukan tidur. Dia datang. Tapi dia telat sedikit, dia terlambat sedikit. Imam sudah takbir, imam sudah baca bismillah, baru dia di belakang Allahu Akbar. Ketinggalannya mungkin 20 detik saja. Itu kata ulama, yang tinggal 20 detik, yang tak sempat bertakbir sebelum imam membaca bismillah, itu kata ulama kerugian yang menimpanya kalau diukur dengan keduniaan ini tidak terukur dengan semua kekayaan dunia ini. Inilah al-baqiyatus salihat. Apa maknanya? Maknanya amal saleh yang kekal. Bapak datang ke masjid, melangkah ke masjid, nilai langkah bapak itu ditulis di sisi Allah, ditulis di buku catatan bapak. Salat berjamaah, salat sunat, salat tahiyatul masjid kalau yang datang awal, dia sempat membaca 10 ayat 20 ayat sebelum qamat. Dan dibilang dalam hadisnya ya, siapa membaca Quran di masjid di pagi hari, nilainya 1 ayat seperti 1 ekor unta besar gemuk di zaman Rasulullah. Ini Nabi yang bilang ya.
lebih mahal dari itu. Itu contohnya ya. Jadi ini tentang istilah tadi Pak ya. Tentang istilah kita mesti tahu namanya apa? Al-baqiyatus salihat. Amal saleh yang kekal, yang akan dibawa. Kekal dan akan dibawa dan akan dibalas. Dia bukan dibalas di akhirat saja, dibalas di dunia juga. Kalau Bapak datang sembahyang subuh, salat berjamaah, tepat di awal waktu sama-sama takbir dengan imam, nanti Bapak datang zuhur lagi, nilai salat subuh Bapak yang datang, nilai salat zuhur yang datang sembahyang subuh berjamaah itu tidak sama dengan nilai orang yang tak datang sembahyang berjamaah. Tidak sama tuh. Sama-sama salat zuhur berjamaah, yang satu subuh tadi dia ada, yang satu tak ada, tidak sama nilainya. Karena langkah kedatangan ke masjid dan pulang dari masjid menaikkan derajat. Setiap langkah derajatnya naik, dosanya terhapus, dapat 1 poin pahala. 3 dalam 1. Setiap ke masjid, pulang dari masjid, naik. Orang beriman tiap hari naik status di sisi Allah, naik pangkat dengan melangkah ke masjid. Nah, itu kalau kita bicara tentang langkah lah ya, itu termasuk al-baqiyatus shalihat namanya. Nah, kita mesti paham. Namanya apa? Al-baqiyatus shalihat. Nah, dalam surah Maryam juga ada nanti. Nah, dalam surah Maryam tadi surah Kahfi ya. Dalam surah Maryam halaman 310 ayat 76, wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Di sini maradda, tadi amala. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Orang itu kalau perjalanan hidupnya betul, berusaha dia membetulkan perjalanan hidupnya, dia akan diberi Allah hidayah terus. Ilmunya akan bertambah, keyakinannya akan meningkat. Semakin dekat alam kubur, semakin ke penghujung usia dia semakin yakin. Kalau dia tidak yakin, belajarlah baik-baik. Ini janjinya. Ini janji Allah. Wa yazidullahu allazina ihtadaw hudan. Orang yang perjalanan hidupnya betul, dapat hidayah Allah, dia akan meningkat selalu. Meningkat. Datang ke masjid bertambah. Datang zuhur, datang asar, datang maghrib, isya. Naik statusnya. Nah, wal baqiyatus shalihat, amal saleh yang baki. Kalau di Malaysia dipakai. Baki itu kekal. Di sana dipakai. Di Brunei pun dipakai. Amal saleh yang baki, yang tinggal, yang kekal, khair. Itu lebih baik inda rabbik, pada sisi Allah, thawaban, nilainya, ganjarannya, wa khairum maradda, dan lebih baik juga penyudahannya. Tadi amala dalam surah Kahfi, khairun amala, sebaik-baik yang kita target, yang kita cita-citakan, yang kita tumpukan. Jadi perlu Pak ya tahu istilah-istilah Quran supaya kita lebih bersemangat. Ini namanya datang ke masjid apa? Al-baqiyatus shalihat. Mengisi rekening Bapak, mengisi account. Kalau di Malaysia account, rekening mereka tidak tahu. Mengisi account atau rekening Bapak yang akan kekal nilainya. Jangan ditransfer sudahlah, jangan dihanguskan sudahlah. Mau tertransfer, mau. Kalau kita menzalimi orang, kalau kita tidak minta maaf, nanti akan dibayar dengan amal saleh Bapak di sana. Mau hangus? Mau. Kalau Bapak membuat perbuatan yang Allah murka, ada amalan-amalan yang membuat amal itu habis semuanya langis, licin. Nanti kita akan cerita. Jadi amal ibadat yang dilakukan perlu dijaga, perlu ditingkatkan, dijaga. Jadi orang beriman hari-hari meningkat. Naik pangkat di sisi Allah. Pahala solat besok tidak sama dengan hari ini. Lusanya juga begitu. Tetap naik. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah kemangkakan 2 kategori manusia, 2 jenis manusia. Pertama yang diberi ilmu dan diberi iman.
Jadi ilmu akan menaikkan orang tuh, iman akan menaikkan orang tuh. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jadi belum jadi kita bicarakan lanjutan apalagi kitab kesan dosa. Nanti kita akan lanjutkan tentang fasilitas yang diberikan Allah kepada kita dalam berjuang melawan setan musuh iblis yang bekerja 24 jam. Mudah-mudahan kita lanjutkan nanti. Kebetulan tadi tentang istilah-istilah dalam Al-Quran ya. Jazakumullah khairan. Inni uhukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.